warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita dan beserta fungsi-fungsinya. Ada 3 yang perlu kita kenali. Yang pertama itu ada organ bagian dalam, kemudian ada bagian samping, dan yang terakhir ada organ bagian luar. Nah, yang pertama ini adalah mons pubis. Mons pubis ini letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Kemudian di bagian ini juga akan tumbuhnya rambut, berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan intim. Dilanjut, ini klitoris. Nah, bagian klitoris ini bentuknya seperti kecil, seperti seukuran kacang. Di bagian ini banyak terdapat jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Klitoris ini juga sangat berperan dalam melakukan hubungan intim atau dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian selanjutnya dilanjut, ini ada lubang uretral atau disebut urethral opening. Nah, lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretral berada di bagian tepat di lubang bawah klitoris. Nah, ini klitorisnya, ini urethral openingnya di sini ya. Kemudian dilanjut juga ada lubang vagina. Nah, lubang vagina ini berada di bagian bawah lubang uretral atau urethral opening. Fungsinya untuk keluarnya darah menstruasi, untuk melahirkan, dan juga untuk ovulasi. Selanjutnya ini dilanjut ada lubang anus. Nah, lubang anus ini fungsinya untuk mengeluarkan feses. Nah, jadi untuk wanita, pada setiap wanita yang normalnya itu ada 3 lubang. Yang pertama itu ada lubang anus di sini, kemudian ada lubang vagina, dan ada lubang uretra atau disebut urethral opening. Nah, di sini ada labia minora atau disebut labia minor. Nah, labia minora ini atau labia minor, membrannya itu lebih tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia minor berwarna merah dan akan merucut ke bagian tepat di klitoris ini. Kemudian dilanjut labia majora atau biasa disebut labia mayor. Labia mayor ini lebih tebal daripada labia minor. Kemudian dapat ditumbuhi rambut dan mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, kemudian juga kelenjar keringat. Di sini labia mayor, di sini labia minor. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tampak samping kiri. Ini tampak samping kirinya. Nah, ini organ reproduksinya ini berada di tengah-tengah, terletak pada bagian kantung kemih, kemudian usus besar bagian bawah. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini organ reproduksinya di tengah-tengah, kemudian ini terletak pada kantung kemih samping sini, kemudian ini usus besar bagian bawahnya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini untuk yang bagian terakhirnya tampak bagian dalamnya. Nah, yang pertama ini ada ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Kemudian ovarium ditambat oleh otot sehingga ini dapat menempel di sisi luar uterus. Ini uterusnya. Kemudian isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah setiap wanita atau perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya itu bisa ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ini untuk ovarium, ini untuk uterusnya. Kemudian kita lanjut, ini adalah fimbre. Nah, fimbre ini yaitu rumbai-rumbai seperti jari. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima sel telur, maka akan dialihkan ke tuba falopi.
Nah, bagian selanjutnya ini adalah tuba falopi. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Ini tuba falopi, ini uterus. Kemudian di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia atau yang bergerak searah. Nah, kemudian dilanjut uterus. Nah, uterus ini adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Nah, seiring perkembangan fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Ini uterus. Kemudian uterus ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu perimetrium, kemudian endometrium, dan myometrium. Ini uterus terdapat 3 lapisan. Nah, kemudian dilanjut ini ada fundus. Nah, fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini, setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh. Kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium. Myometrium yang terdiri dari 3 lapis yaitu otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya ini ada serviks. Nah, serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir ini ada vagina. Nah, vagina ini adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, kemudian ketika darah menstruasi keluar, dan tempatnya ovulasi. Oke teman-teman, pembahasan kita sudah selesai tentang sistem organ reproduksi pada wanita dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.